Terjerat Cinta Om Duda. Episode 105. Patah Hati. Sofia tersenyum manis dan menatap manja. Ia pun mendekap hangat tubuh suaminya dan merajuk manja. Di meja makan, Po Bon Nam dan Mae Lilis tampak sudah menunggu kedua manusia yang sebentar lagi akan kembali meninggalkan mereka berdua. Meninggalkan untuk sementara, dan pastinya mereka akan bertemu lagi saat acara pernikahan James dan Sofia nanti. Apakah Po sudah merasa puas melepas rindu dengan putri kesayanganmu itu? Tanya Mae Lilis sembari meraih sepotong roti panggang di hadapannya. Po Bon Nam menggeleng kecil dan membuang napasnya berat. Tentu saja Po tidak akan merasa ada puasnya, sayang. Sampai kapanpun Po akan tetap merindukan putri kita. Jawabnya dengan nada yang terdengar sedih dan berat. Mae Lilis tersenyum simpul dan mengangguk. Ya, itu pun yang dirasakan oleh Mae. Rasanya, Mae belum siap melepas anak kecil itu. Mae masih ingin menjaga dan melindunginya. Memanjakannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ucapnya yang juga tampak terlihat bersedih. Ya, dia memang putri kita satu-satunya. Jadi, sudah pasti jika kita sangat berat melepaskan dirinya dan menyerahkan pada seorang pria yang sudah menjadi suaminya. Tapi, mau bagaimana lagi? Kalau sudah jodoh, tidak bisa diganggu-gugat. Itu sudah kehendak Tuhan. Di usia Sane yang baru 19 tahun ini, Tuhan telah mengirimkan seorang pria yang dipercayainya untuk menjaga dan melindungi Sane. Balas Po Bon Nam panjang kali lebar kali tinggi. Mae Lilis mengangguk paham. Tentu saja ia pun tahu jika semuanya sudah campur tangan Tuhan. Dan dia, tentu saja tidak bisa menghentikan apa yang telah Tuhan kehendaki. Good morning, everybody. Sapa Sofia dengan senyuman manis dan manjanya. Ia baru saja turun bersama suaminya. Morning, guys. Balas Po Bon Nam sembari meletakkan sebuah cangkir berisi kopi. Loh, kok cuma berdua? Kemana Chai Sai? Tanya Sofia sembari menarik sebuah kursi untuk suaminya. Itu dia. Chai Sai sudah pulang tadi jam 5, sayang. Jawab Mae Lilis yang berhasil membuat Sofia dan James terjingkat kaget. Apa? Sudah pulang? Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan sedikit tidak percaya. Ya, dia buru-buru karena neneknya sedang sakit dan tiada henti memanggil-manggil namanya. Mae tidak bisa menahannya jika sudah seperti itu. Dia hanya menitipkan salam untukmu dan James, ungkap Mae Lilis tanpa berbohong. Ya, Chai Sai memang sudah pulang sekitar 2 jam yang lalu. Neneknya di Thailand sedang dirawat di rumah sakit. Sepertinya sakit parah dan selalu memanggil-manggil nama Chai Sai. Pria tampan itu pun bergegas berangkat kembali setelah ia berpamitan pada Po Bon Nam dan Mae Lilis. Ya Tuhan, aku turut prihatin. Ucap James dengan raut wajah yang prihatin. Memangnya nenek Chai Sai sakit apa, Mae? Tanya Sofia penasaran. Mae Lilis menggeleng kecil. Mae juga tidak tahu, sayang. Chai Sai bicara tidak jelas sekali pada Mae. Tapi sepertinya sakit komplikasi gitu deh, jawabnya. Sofia dan James manggut-manggut tanda paham. Kasihan sekali. Mudah-mudahan cepat membaik, ucap Sofia menyelipkan doa. Amin, sahut ketiga orang lainnya. Tapi, apakah Po dan Mae sudah berpesan padanya jika dia harus bicara dengan keluarganya mengenai pernikahan Sane dengan James? Tanya Sofia penuh selidik. Tentu saja sudah, sayang. Dan, jikalaupun kami tidak berpesan padanya, dia juga pasti akan tetap mengatakan apa yang telah terjadi padamu, jawab Po Bon Nam disertai senyumannya. Sofia mengangguk dan tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Soalnya, keluarga Chai Sai harus tahu soal ini agar tidak salah paham dan kecewa. Ucapnya. Tenang saja,
sayang. Tante Riley Chai pasti akan mengerti. Dia juga bukan orang yang suka memaksa seperti. Mai Lilis menolehkan wajahnya pada suaminya yang sedang mengunyah roti. Seperti siapa? Aku maksudmu. Tuding Po Bon Nam penuh desakan. Mai Lilis menyengir kuda dan menggeleng kecil. Itu yang selalu Sane katakan tentangmu, sayang, ucapnya sambil mengusap lembut tangan suaminya. Po Bon Nam memutar bola matanya malas dan kembali menyuapkan sepotong roti ke dalam mulutnya. Hahaha, Po pasti tidak akan terima, Mai. Padahal, memang kenyataannya seperti itu, timpal Sofia yang tampak tertawa renyah. Mai Lilis terkekeh dan mengangguk. Sementara James hanya senyum-senyum kecil menyaksikan kehangatan antara kedua mertua dan istrinya. Sudah-sudah jangan dibahas. Sebaiknya sekarang cepat sarapan dulu, Sane. Sebentar lagi kau akan berangkat, bukan? Ujar Mai Lilis menyuruh putrinya segera sarapan mengisi perutnya. Oke, jawab Sofia sambil menaikkan kedua alisnya. Mereka pun sarapan bersama untuk terakhir kalinya sebelum Sofia kembali ke Jakarta bersama suaminya. Di tempat lain, seorang pria tampan bernama Ferhat tampak sedang berjalan santai masuk ke dalam perusahaan milik mantan abang iparnya yaitu James. Ya, sudah 2 hari Ferhat menjadi bagian dari perusahaan itu. Walaupun jabatannya hanya staf manajer, tapi ia tetap senang dan akan melakukan pekerjaannya sebisa mungkin. Morning, sapa Ferhat pada pramusuara. Morning Pak Ferhat, balas pramusuara yang berjenis kelamin perempuan. Ferhat memang termasuk pria yang humble dan hangat. Tidak sedikit temannya di dunia nyata maupun di dunia maya. Dia memang pria yang asyik dijadikan sebagai teman ataupun pasangan. Apakah Bu Rina sudah datang? Tanya Ferhat pada security yang berjaga di lift khusus tim direksi dan jajarannya. Sudah sekitar 30 menit yang lalu, Pak. Bu Rina selalu datang awal setiap harinya, jawab security itu dengan senyum ramahnya. Ferhat tersenyum dan mengangguk. Oke, kalau gitu aku permisi, ucapnya. Pak Ferhat bisa gunakan lift ini juga, jika Anda ingin lebih cepat dan nyaman. Ujar security itu yang berhasil menghentikan langkah kaki Ferhat. Menggunakan lift ini. Lift khusus presiden, direktur, dan jajarannya. Tanya Ferhat dengan kedua alis yang bertautan. Security mengangguk. Ya, Pak. Karena saya tahu jika Anda adalah adik kandung mantan istri Pak James. Jawabnya. Ferhat sedikit tersentak dan manggut-manggut tanda mengerti. Baik, terima kasih, Pak. Tapi, saya tidak bisa menggunakan lift ini. Saya hanya seorang staf di sini, jadi tidak pantas masuk ke dalam lift khusus ini. Lagi pula, saya tidak akan mencuri kesempatan dengan status saya sebagai mantan adik ipar Pak James. Jadi, terima kasih, ya. Saya menggunakan lift umum saja, ujarnya panjang kali lebar kali tinggi. Security itu berdecak kagum dan begitu tidak mengira jika Ferhat akan menolak tawarannya. Lah sungguh tidak menyangka jika ternyata sikap dan sifat Ferhat jauh berbeda dengan mantan istri pemilik perusahaan itu yaitu Luna. Ya, tentu saja jauh berbeda. Luna, selalu semena-mena pada segenap pekerja di perusahaan itu. Kenapa aku jadi semakin semangat bekerja setelah tahu ada sosok wanita yang akhir-akhir ini menggelayuti pikiranku. Gumam Ferhat sambil berjalan menuju ruangan Rina. Ya, Ferhat memang selalu memikirkan wanita cantik yang tak sengaja bertabrakan dengannya saat acara pernikahan Mila tempo hari. Wanita yang tersenyum manis dan tidak marah-marah saat ia menabrak tubuhnya. Hanya 2 kata yang terucap yaitu, no problem. Hal itu benar-benar membuat Ferhat kagum dan selalu memikirkan wanita cantik yang ternyata adalah Rina. Tentunya,
Ferhat juga belum tahu jika Rina adalah adik kandung Mila. Cantiknya, gumam Ferhat dalam hati. Manik matanya tampak melebar dan fokus menatap wajah cantik Rina di balik kaca. Ia mengintip secara diam-diam. Mungkin setelah ini ia akan mengatur strategi agar bisa dekat dan selalu berkomunikasi dengan sekretaris James. Terdengar dehaman yang berhasil membuat Ferhat terlonjak kaget. Astaga, desisnya sambil mengusap-usap kaca di hadapannya. Kacanya kenapa masih berdebu seperti ini, ya? Apakah OB di sini kurang teliti? Ucapnya mengalihkan dan berpura-pura seolah tengah mendapati kaca yang kotor oleh debu. Seorang pria di belakang Ferhat tersenyum sinis dan hanya menggeleng kecil. Tanpa sepatah kata pun, ia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Rina dengan mudah dan seperti sudah mendapat izin. Astaga! Untung saja dia tidak curiga, ucap Ferhat dengan suara yang sangat pelan. Pria tampan itu tampak membuang napasnya lega dan mengusap dadanya. Tapi, siapa pria itu? Kenapa dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Bu Rina? Apakah dia staf personalia? Lanjutnya yang tampak bertanya-tanya sendiri. Dengan penasaran, Ferhat kembali melemparkan pandangannya ke dalam ruangan Rina melalui kaca di hadapannya. Betapa terkejutnya Ferhat saat melihat Rina tengah cipika-cipiki dengan pria yang tadi mengejutkannya. Mereka tampak mesra dan hangat. Sepertinya ada sebuah hubungan di antara keduanya. Oh, sakit, ini sangat sakit. Desis Ferhat sambil memegangi dadanya yang terasa sesak dan ulu hatinya terasa berdenyut. Ferhat sangat syok melihat pemandangan yang membuatnya sesak napas dan sakit hati. Untung saja dia tidak sakit jantung sehingga masih bisa bertahan melihat kemesraan Rina dengan pria yang sepertinya adalah kekasih wanita cantik itu. Di dalam ruangan, Rina tampak duduk berhadapan dengan pria tampan yang ternyata adalah kekasihnya. Senyum wanita itu tak hentinya mengembang. Sayang, apakah ini kejutan? Bukankah kau masih di luar negeri? Tanya wanita cantik itu penuh selidik dan menatap penuh cinta pada kekasih tampannya itu. Pria di hadapannya itu mengangguk dan tersenyum manis. Aku rasa kau senang dengan kejutan ini, sayang. Jawabnya penuh percaya diri. Rina tersenyum. Ya, aku senang. Tapi, untung saja Pak James sedang cuti. Jadi, kau bisa menemuiku di jam kantor, jawabnya. Hehehe, padahal aku tidak tahu jika bosmu sedang cuti, balas kekasih Rina yang bernama Median itu. Di sudut lain, Ferhat tampak termenung dan menekuk wajahnya. Pikirannya kalut dan bercabang kemana-mana. Pekerjaan yang sudah harus ia input sedari tadi masih ia abaikan dan tidak tersentuh sedikit pun. Seperti seorang kekasih yang sedang diputuskan oleh kekasihnya. Seperti itulah yang sedang dirasakan oleh Ferhat saat ini. Ternyata dia sudah punya kekasih. Kenapa aku sangat kesal sekali melihat kemesraannya dengan pria tadi. Astaga! Hatiku benar-benar hancur sekali. Padahal, aku berharap bisa menjadi seorang pria yang spesial untuknya, Ferhat bicara dalam hati. Ya, tentu saja Ferhat merasa hancur dan sakit hati saat ini. Pasalnya, Rina adalah wanita cantik yang tidak sengaja membuatnya jatuh cinta hanya dalam sekejap saja. Ferhat yang memiliki perasaan pada Rina tampak berniat untuk mendekati dan menjadikan wanita cantik itu sebagai penghuni tetap di dalam hatinya. Namun sayang, seperti lilin yang tiba-tiba padam diterpa angin, semangat Ferhat pun kini sedikit terkubur dan terkikis. Pak Ferhat, saya perhatikan sejak tadi Anda terus bengong dan tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda sedang tidak baik-baik saja? Tanya seorang staf yang meja kerjanya di seberang meja kerja Ferhat. Ferhat menolehkan wajahnya dan mengangkat kedua alisnya.
Hatiku yang sedang tidak baik-baik saja, jawabnya malas-malas. Wanita itu tampak sedikit terhenyak. Ya Tuhan, saya turut prihatin, Pak Ferhat. Tapi, jika Anda butuh bantuan, saya sangat bersedia membantu Anda, ucapnya menawarkan diri. Sepertinya wanita ini menyukai Ferhat. Sebab, dari awal Ferhat bekerja, wanita satu ini sering memperhatikan gerak-geriknya. Bisakah kau panggil aku dengan panggilan nama saja? Aku merasa paling tua di dunia jika kau memanggilku Pak Ferhat. Tegur Ferhat yang tampak menekan setiap ucapannya. Si wanita itu tampak tersentak kaget dan tercengang dengan penegasan Ferhat. Namun ia tetap mengangguk pasrah. Baik, Ferhat. Amel menjawab pasrah. Ferhat memutar bola matanya malas dan kembali ke posisi semula. Memalingkan wajahnya dari Amel yang sepertinya ingin berteman dengannya. Hufet, aku jadi kurang semangat kalau seperti ini caranya, Ferhat membatin sambil menatap setumpuk pekerjaan di hadapannya. Di ruangan Rina. Sepertinya seseorang yang bekerja di perusahaan ini ada yang mengagumimu, sayang. Median berkata dengan raut wajah yang terlihat cemburu. Rina tampak mengerutkan keningnya tak mengerti, mengagumiku. Siapa, sayang? Kamu jangan suka ngaco deh. Selorohnya sedikit tak percaya. Media menggeleng kecil. Dan kini tatapannya begitu serius pada kekasihnya, aku tidak ngaco. Dengar, tadi aku melihat seorang pria sedang mengintipmu dari kaca itu. Ujarnya sambil menunjuk pada kaca yang tembus pandang. Rina tampak terhenyak kaget mendengar ucapan kekasihnya. Ditatapnya kaca yang berderet di dinding ruangannya dengan ekspresi seram. Saat ku kejutkan dia, pria itu beralibi jika dia sedang membersihkan debu di kaca itu. Padahal, dapat dilihat dengan jelas jika tidak ada debu sedikit pun di sana. Dia malah berpura-pura menggerutu pada OB yang katanya tidak teliti, ungkap Median panjang lebar. Tentu saja Median harus memberitahu kekasihnya agar waspada dan hati-hati, ia pun khawatir kekasihnya akan dicolong orang. Astaga, aku benar-benar tidak pernah membayangkan itu terjadi, sayang. Tapi, selama ini tidak ada karyawan atau staf, atau bahkan para direksi beserta jajarannya yang menonjolkan sikap aneh padaku. Tidak ada. Semuanya biasa-biasa saja, sayang. Lantas, siapa orang itu? Aku benar-benar heran dan juga penasaran. Rina merasa sangat tidak yakin dan sedikit tidak percaya jika ada yang mengaguminya di sana. Entahlah. Yang jelas, saat ini kau harus waspada dan jaga diri, ya. Aku tidak mau kau kenapa-napa. Pokoknya, jangan tertarik pada siapapun selain aku. Tegas Median penuh penekanan. Rina mengangguk mengerti. Namun sebenarnya ia masih penasaran pada sosok pria yang dimaksud oleh kekasihnya itu. Bersambung.